Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat, rezeki tetap lancar, dimana saja dilindungi Allah. Oke ya. Nah ini teman-teman, ini ada pertanyaan dari subscriber, viewer tentang fermentasi. Fermentasi saja, fermentasi. Nah ini Om ada pertanyaan, dibaca dulu ya Om ya. Oh iya ya. Jadi ya reuninya jelas. apa jalan-jalan nanti? Ya bermacanya nanti tinggal waktunya gimana itu nanti ya. Jawab sih. Ya, yang penting itu dulu lah. Nah ini Om, Baik, dibaca Om. pertanyaannya. Dari siapa Om? Yang paling atas ini lah. Ya. Axel Funaya Ayo yang jelas. kecil ya. Ya. Axel Funasairan. Oh, angel namanya ya. Wah, alah itu seneng planet atau apa? Nah ini. Subscriber Ya. kita itu. Nah, Om. iya. Terus? Terima kasih Pak Dokter atas pencerahannya. Nah, ini pertanyaannya. Iya. Saya mau tanya, ya, tadi pertanyaan dari Axel, apakah pakan fermentasi itu untuk penggemukan bisa menaikkan bobot sapi? Nah, juga atau sekedar sebagai pakan tambahan di saat krisis hijauan, Pak? Oh, itu pakan fermentasi ya. Tapi bahannya nggak disebutkan ya, Pak. Iya, Pakan cuman fermentasi aja. makan makanan atau pakan fermentasi itu apa bisa untuk menaikkan bobot Berat badan. sapi? Ya, gitu. Apa cuma maksudnya. untuk pertambahan pakan? Nah, Oke. Coba Om, ini. kayaknya ada lanjutan. Mana Ada ya? yang lain lagi 1, 2, 3, 4, Mm. 7. Nah, ini Om. Ini juga tentang fermentasi Om. Oh, koncongan. Oh, ini orang Jawa ya. Koncong arit ya. Pak tanya. Saat cacahan tebon sudah ditutup rapat satu malam, ditutup satu malam, esoknya dibuka dan ditambah cacahan tebon lagi gimana? Oh. Ini yang cacahan kemarin terus Sudah ditutup, difermentasi, ditutup, terus dibuka paginya lagi, dibuka, mau terus ditambahin tambah lagi. cacahan Boleh nggak? tebon baru. Nah, gitu. Itu gimana? Nah, maksudnya gitu. Itu Om. Nah, Jadi fermentasi kan kita ada berapa kali ya Om ya, Lah, iya. bikin video itu ya. cuman ya enggak apa-apa diulas. Iya, diulas lagi. Jadi yang pertama tadi Mas Excel ya. Axel. Mas Excel, apakah pakan fermentasi itu bisa menambah berat badan Berat badan atau cuma hewan. untuk menambah mengganti pada saat Krisis kekurangan pakan? hijau daun. Nah, kalau musim kemarau Dua-duanya. kan, kalau Jadi- kemarau kan kurang. Jadi dua-duanya Mas. Jadi gini, untuk sapi ya sebetulnya pakan fermentasi bagus kalau dia mengolahnya tepat. Jadi tidak menimbul ada jamur, Iya. ada pokoknya pengolahannya sempurna. Itu bagus, bisa juga menambah berat. berat Nah, daripada berat si hewan itu. hewannya. Tapi kan semua tergantung dari kadar proteinnya berapa, kadar energinya berapa. Jadi fermentasi itu mengubah yang awalnya tidak ada energi menjadi ada energi. Kenapa? Itu ada semacam kalau Om Tahno bikin anggur. Anggur itu kan hanya buah-buahan Ya. menjadi alkohol. Nah. Alkohol itu tinggi kayak tape. Nah, Tape itu juga ya, tape fermentasi ketan juga. itu fermentasi. Awalnya itu energinya cuma 5, difermentasi bisa menjadi 10. Ya, berlipat ya. Nah, seperti itu. Juga seperti itu fermentasi dari pakan. Jadi yang awalnya tidak ada zatnya menjadi ada. Tapi kebalikannya juga, yang awalnya ada menjadi hilang. Makanya kalau hanya fermentasi terus pakannya tidak bervariasi, kadang-kadang malah menjadi malnutrisi karena isinya cuma energi. Jadi kurang bagus ya Nah, kalau terus, kurang tapi bagus. harus Makanya ada diselang-seling. Selang-seling. Makanya memang bisa sebagai pakan tambahan atau pakan pengganti pada saat krisis, tetapi jangan hanya itu. Oh, gitu. Jangan, makanya makan itu jangan tunggal. Fermentasi toh ada pengalaman yang fermentasi saja, yang kambing yang itu malah bisa keguguran. Ya seperti itu. Makanya tidak boleh tunggal pakan itu. Ya. Bervariasi, berganti-ganti, banyak seperti kita kalau makan telur tok sama ini kan nggak bagus. Iya ada daging, besok ganti bakso, Ada besok mie dok segala ya. ada mie godong, ada Mie dok. mie goreng, berganti-ganti lebih bagus. Jadi itu mengurangi terjadinya
malnutrisi atau kesalahan pakan. Jadi kalau pakannya itu hijau-hijauan misal rumput tidak masalah ya. Nggak masalah. Itu memang pakan alaminya si hewan. Karena kan di dalam perutnya itu sama Allah itu sudah ditakdirkan ada semacam fermentasi dari bakteri. Jadi lambungnya kan 4 ya Om ya. Iya. Lambungnya 4. Di situ kan ada rumput. Bisa dipotongin, dicerna, ditambah ada bakteri-bakteri, mikroba-mikroba yang membantu pencernaan. Itu memang sudah takdirnya. Lah iya. Kalau orang makan rumput, keluarnya masih rumput lagi. Ya itu bukan anunya, bukan jatahnya. jatahnya kan kita itu yang jelas utama itu nasi kan. Ya gitu. Jadi gitu Om. Itu yang menambah berapa daya? Menambah pada saat yang tepat ya. Iya. Tapi kalau terus-terusan nanti malah bisa kurus lama-lama. Jadi karena jadi malnutrisi karena itu aja. Itu kan hanya untuk mengawekani atau menjaga kalau ada krisis kurangan pakan tadi, hijau. Pakan. Nah, gitu. Bagus nanti pas panen rumput banyak-banyak ditampung, sebagian dikasihkan, sebagian difermentasi atau dibikin silase. Pada saat kurang dikasihkan nanti begitu sudah panen ganti itu lagi jadi berganti-ganti. Gitu. Bagusnya gitu. Bagus gitu. Kalau bisa jangan hanya satu macam juga rumputnya, ini king grass atau pakcong aja. Bisa dicampur-campur 5 atau 7 macam itu dicampur jadi silase. Dia kasihkan. Kasihkannya ada kasih pakan apa itu konsentrat, ada kasih pakan hijauan apa fermentasi di berbarengan itu kan bagus itu. Ya diplak satu. Nah, itu akan menjadi kasihkan pertambahan berat badan. Dan kalau ngurus pertambahan berat badan berarti penggemukan atau pembesaran. Jadi kalau penggemukan berarti kan harus beli sapi yang sudah dewasa. Nah, iya. Kalau sapinya sapi induk kan enggak perlu pertambahan berat badan. Ya, hanya menstabilkan dan kalau dia bunting berarti kan memelihara anak yang dalam perutnya saja. Hitung itu. Nah ya kalau untuk penggemukan enggak perlu ada kasih makan yang banyak gitu toh yang banyak proteinnya tinggi. Nah, gitu. Yang kecernaannya tinggi. Gitu. Nah, biar cepat gemuk. Ya, jadi gitu Mas bisa intinya tadi bisa menambah berat badan ya. Bisa menambah berat badan tetapi tidak boleh pemberian fermentasi saja atau silase saja. Harus ada selang-selingnya. Kemudian yang proses pembuahan silase atau tadi fermentasi pada saat sudah diolah, diinjek-injek dikasih apa itu molase, ditutup, dibuka lagi nggak boleh. Itu nanti akan menimbulkan masuknya mungkin ada bakteri baru yang tidak jelas, ada jamur-jamur yang masuk karena prosesnya tidak bareng. Kalau bisa tutup ya tutup. Harus tersendiri ya. Tersendiri. Kalau bikin tempat plastik yang lain. Nah, gitu. Plastik yang kecil bisa juga. Jadi itu maksudnya kan ini sudah tak fermentasi, terus tak buka tak tambahi. Enggak boleh. Nggak boleh. Nah. Kan ini ibaratnya gini, bikin tape. Ya, Om Tasno bikin tape, sudah dibungkus, kemudian ditambah lagi ketela baru. Nah, jadi enggak tape itu nanti. Ya enggak jadi. Jadinya ya kurang bagus. Jadinya hitam. Enggak enak gitu. dimakan. Kalau tape gambarannya seperti itu. Gambaran cara membayangkan secara sederhana. Bikin tape, kemudian dibongkar, ditambah bahan baru. Ya walaupun dengan ragi yang baru dibungkus jadi satu enggak akan jadi. Nah, jadi busuk. Ya, seperti itu aja, enggak usah. Ya. Saya enggak usah berteori, wah ini campur ini, warna pusing. Iya. Pusing ya, bisa. Yang mudah saja, mudah diterima, mudah dilaksanakan. Nah, gitu. Gitu Mas. Yang satu tadi Mas Excel sama Cah Ngarit. Oh, Cah Ngarit. Oke, nggih. Begitu jawaban kami, moga-moga ini benar Om Tasno. Ya. Ya, moga-moga teman-teman subscriber viewers kita yang ahli-ahli. Ya. Kalau ada beda pendapat, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Ya. Ini kan menjadi koreksi bagi kami, menambah pinter kami dan memberi wawasan baru pada semua. Oke, teman-teman semua, semoga selalu sehat. Jaga kesehatannya, harus pakai masker terus ya, Mas. Ini pandemi belum selesai. Semoga di mana saja dilindungi Allah. Amin. Dan Indonesia menjadi lebih baik.